mau ngambil utang kamu di Murah. Gitu aja. Ya kan Beda setahun dong. Beda. Nah di situ tuh awal nikah pertama kali baru ngerasakan bahwa ya Minggu ini aman kan? Aman. aman. Aman Pak. Ya enggak, kalian berdua gimana? Aman guys, Aman guys, aman. Masih sama. Rasanya masih sama. Iya. Aman aja. Biar nggak ngalor ngidul seperti biasa. Kita ke Empodio, oke? Oke. Oke deh. Coba kita setel. Wah Kereta mau lewat. Lagi ya. Iya. Beda lagi. Biar nggak kaget katanya. Selamat datang kembali para pasutri dan penonton dimanapun kalian berada. Kembali lagi di podcast yang membahas tentang kehidupan rumah tangga. Yang akan dibahas dari penilaian dan perspektif yang berbeda dengan harapan bisa memberikan insight-insight baru untuk pasutri yang baru menikah, sudah lama menikah, atau yang masih dalam proses persidangan. Hahaha kasihan. Kasihan. Kita sudah masuk pada episode kedua. Episode kedua ini kita masih dalam tema dengan nuansa perkenalan. Temanya adalah pengalaman pertama. Kalian sudah siap? Siap. Bagaimana pengalaman tahun pertama kalian sebagai pasangan suami istri? tahun pertama tuh adaptasi nggak sih? Kayak kebiasaan. Cuma kalau yang gue inget sih di awal-awal setelah pernikahan tuh lumayan berat kita. Gue tampol nih. lumayan Berat banget berat kayaknya. kan? Kita nikah berutang. Sama tuh. Ini sedih apa Nang? Apa gimana sih? Kita pas resepsi kita berutang Iya. ke catering. Betul. Terus gue ngerasain saldo setelah menikah itu sisa berapa? 50.000. 60.000. Ya 60. 60.000. Akhirnya gue ngerasain tuh jadi debt collector. Jadi ganti profesi. Iya, nagihin utang-utang ke teman-teman gue yang nominalnya sebenarnya nggak gede-gede, Nggak gede banget. nggak gede-gede juga sih. Cuma Lumayan itu mah. ya lumayan gitu, tapi kayak udah nggak ada jalan lain gitu. Gue juga gengsi apa? Tapi kok kamu nggak mau ngambil utang kamu di... Masa udah closingan aja nih kita baru. Iya. Jalan tuh. Baru juga mulai. Kok nggak diambil utangnya di... Di mana? Nah, pada saat Lanjut. itu Kok itu dikasih cuma-cuma? nggak dikasih cuma-cuma. Itu urusan ini beda nih, kita nggak bukan ngebahas nih. Ini ngelebar nih, ini ngelebar nih. Ya kan cuma satu orang doang kita mintanya. Iya, karena yang lain susah, karena yang lain galakan yang utang. Emang iya dia galakan yang utang. Panjang nih ceritanya Iya. nih, makan aja. Yang lain dulu dah. Gitu. Dia panas ya? Panas nih. Jadi pada saat itu gue nangis waktu itu nagih utang. Temen gue pun yang gue tagih nangis karena ya mungkin dia mikir, ah serius lu? Oh iya. Duit segini lu butuh banget gitu. Mesti lagi. Terus ya untungnya kan gue bersyukur ya punya dapat istri, alhamdulillah kaya gitu. Mertua kaya, jadi ya alhamdulillah. Jadi awal-awal pernikahan, to be honest gue tuh dipelihara sama dia. Kembali. Jatuhnya dipelihara sama dia. Iya bener gue. Aku melihara om. Iya. Dia nggak ada uang, ya kan nggak ada uang kan? Ya nggak ada. Kita makan secukupnya, seadanya, secukupnya. Terus nggak bisa ngerasain nonton, jalan-jalan. Jadi kita beli DVD, DVD. bajakan. Di Blok M nih pasti. Iya betul. Enggak, di Blok M. Blok M nih. Emangnya DVD apa Bintaro. dulu nih? Yang gambarnya beda. Bintaro ada, Isinya di beda. Blok M juga Bukan. ada. Enggak, itu bokep. Kalau Kalau itu bokep. Kalau itu bokep.
Ya kan Tapi terkuak kok kayak. Tapi itu bajakan memang banyak. begitu kan kadang gambarnya Iya, beda. gambarnya beda, dalamnya beda. Ada juga kok bajakan begitu. Oh gitu. Kalau Emang ayam kalian ya? berdua emang sering beli? Kan kita bisnis. Bukan. Ada usaha. Kalau Bias- ayam enggak kan? Apanya? Nggak ada yang itu gambarnya beda, nggak ada. Semuanya nggak ada, cuman CD biasa doang kan. Apanya? Jangan suka ngebongkar. Apanya? Ngebongkar. Nggak ada. Ya di film. Ini orang. Ntar orang Ya, nyangkanya. nggak ada. Enggak, orang nyangkanya ya koleksi box. Lah emang? Iya. Dulu. Iya namanya laki-laki lah. Laki-laki ya. Wajar. Buat maksudnya buat Emang ini. iya laki-laki gitu. Buat Iya. dia nggak tahu. Iya. Awal tahun tuh tahun pertama kita berdua alhamdulillah latihan vokal. Iya. Vokalnya gimana nih? Ya kalau misalkan gua ngomong nadanya Tinggi. A, ya dia lebih tinggi lagi. Jadi latihan vokal. Adu-adu tinggi. Adu tinggi gitu. Siapa yang paling Suaranya, tinggi? Oh, Betul. gitu. Apa kalau lu berdua? Kalau kita dulu, karena memang saya sama Hilda itu awalnya tuh kalau sudah menikah nggak mau numpang sama orang tua, harus keluar. Nah di situ tuh awal nikah pertama kali baru ngerasakan bahwa ya makan aja mikir-mikir nih besok kita makan kagak ya. Nah di situ berat sih sebenarnya tahun pertama itu berat benar-benar kita diuji sebagai suami istri lah. Yang kata orang, awalnya doang enak, nanti lu rasa gitu. Padahal awal-awal udah gak enak ya. Emang gitu? Enggak, Pak. Maksudnya kan katanya berat. Lo baru 5 menit udah closing aja lu. Kita ngapain sih? Maksudnya kata Yufo. Maaf nih, maaf. Lu kalau 5 menit udah closing kita mau upload di Instagram. Tiba-tiba Iya, di Reels. Jadi gitu, jadi memang Ntar lu, berat sih. gue potong. Gue juga waktu awal-awal menikah ya, begitu teman-teman gue yang lain yang udah menikah Pasti. ngomong ke gue aja gitu, welcome to hell. Terus gue bilang, gue waktu itu bilangnya gini, ih itu mah lu aja. Iya. Gue mah happy aja, gue seneng-seneng aja, gue bahagia aja. Iya gitu, maksudnya ya gitu kan disayang ya. Iya. Sudah dua pasang, dua pasang. Itu namanya rumah tangga, Iya, betul. dinamisasi. Benar. Kalau yang dari awal sampai mungkin sekarang misalkan 14 tahun kita nggak ada fluktuatifnya, Ya flat-flat nggak aja. seru, nggak ada yang bisa kita ceritain gitu. Nah terus yang kedua ya itu utang. Utang numpuk kan di akhir setelah kita menikah banyak utang yang kita mesti tutupin. Karena pernikahan. Karena kan sebagian dana untuk menikah kan memang kita masih ada dibantu orang tua tapi kan sisanya kan kita sendiri. Betul. Jadi bagi kalian nih yang mau menikah, Jadi ada petua. Kan kita sempat pinjam motor ya waktu itu. oh iya ini. Pernah Iya sempat kan? pinjam motor karena waktu itu Sama BPKB-nya ya? yang BPK. Oh enggak dong, enggak BPK. Itu bayarin namanya. Itu dibayarin. Iya, bayarin namanya. Ini kan minjam doang, minjam. Iya, waktu itu ya kita Waktu itu, masih karena kita kontrakan jual- pertama motor. Jual motor, sampai jual motor kita. Ya tapi ya itu balik lagi buat kalian yang persiapkan dengan matang. Oke. Tapi sebenarnya kalau ada rezekinya ya. Ya kalau ada rezeki. Kalau ada rezekinya memang usahakan untuk nabung setelah menikah kita harus berpisah sama orang tua kita mandiri. Jangan sampai akhirnya setelah resepsi, setelah menikah kita tinggal di aula acara kita kan Enggak dong. itu berarti kita nggak bayar itu istilahnya. Iya gitu. Terus apalagi Po? Jadi ya pindah. Alhamdulillah sekarang Enggak punya, punya. punya. Iya, punya. Alhamdulillah. Punya kan? Jauh kalian. Iya. Tapi kan sekarang tempat tinggal kalian punya kalian kan? Iya. Jadi sekali lagi Kelepasan mulu. Oke, kalau dari Ini gue sampai nih ya, ini dari kita bertiga pasangan ya. Yang excited banget sama konten ini jangan Yufo. Dia tuh kayak yang bener-bener kayak aduh ya punya kebanggaan tersendiri kalau tampil di depan layar gitu walaupun cuma YouTube ya. Dan dia ngomong katanya,
nih kalau sampai kita diundang ke Brownies, gue resign dari kerjaannya. Lu beneran tadi ijabah sama Allah lu. Lu diundang sama Brownies cuma sekali, honor berapa? Habis itu gak kerja. Iya, habis itu rumah ditarik Bapak. Amit. Ya Allah. Dia kebanggaan hidup dia cuma gitu doang, ntar ngomong ke anak-anaknya. Yang penting Bapak udah diundang ke Brownies katanya. Udah masuk TV. Udah masuk TV gitu. Ya, kalau siapa namanya Astari sama Icu. Kalau kita tuh Kurang lebih sama sih Pak. karena enggak Pandemi. awal kita Iya, nikah awal tuh kita nikah tuh pandemi pandemi banget. banget. Oh iya. Langsung pandemi. Iya. 2020. 2020 langsung pandemi, nggak bisa kemana-mana, nggak ada kerjaan sama sekali. Akhirnya bener-bener kehidupan tuh bener-bener kayak jomplang banget gitu loh. Tapi untungnya kita kan di Jakarta memang tinggal sendiri. Tapi keluarga tuh ada banyak Pak. Banyak yang suka ngirimin bakso lah. Jadi alhamdulillah ketolongnya di situ. Kayak pengen Gojek tuh tapi ada di ATM tuh sebenarnya ada, cuman sayang kayak aja gitu. aduh sayang banget buat Gojek gitu. Ya. Akhirnya kita kayak ya udah deh makan ikan asin aja abis dikirimin gitu. Kalian tuh nguatin satu sama lain gimana? Gak ada, kita Ya, ketawa-ketawa ketawa aja. aja, Pak. Malah ikan bawa asin iya. kita foto, kita jadiin bawa- stiker. Jadi besok-besok yang makan ini yuk, kirim Kirimnya. aja tuh stiker Stikernya. ikan asin, artinya nggak ada duit gitu. Gitu Pak. Paham ya? Iya. Benar juga sih. Nih buat pasangan-pasangan dimanapun kalian berada. Ketika kita hidup sendiri, itu ada rezekinya. Ketika kita menikah, ada rezeki istri kita. Ketika kita punya anak, ada rezeki anak-anak kita. Lewat siapa? Bisa lewat kita sebagai kepala rumah tangga. Makanya kalau rezeki kita nggak terputus, sebenarnya bukan karena itu rezeki kita. Tapi itu rezeki istri dan anak-anak kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Ya Pak, belum Pak. Belum. Ya. Beda. Oke, gitu. Ya terus rezeki kan bukan uang doang kan. Bener, rezeki bisa diem nggak lo? Bisa diem nggak lo? Rezeki nggak cuma uang doang. Iya, kayak Astari dikirimin makanan. Iya. Bener. Tapi Reza sih di dalam Ada bentuk aja, yang insya lain. Allah. Iya bener. Baru nih baru. Ya, ayo Mana? kalau mau bunyi, ayo. Bisa lebih cepat Tujuan nggak Pasar sih? Senen telah berangkat. Jawab jujur. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana pengalaman kalian saat baru mengetahui sifat atau sikap kurang mengenakan dari pasangan kalian pertama kali saat sudah tinggal serumah sebagai suami istri? Aja ribut lagi nih gitu. Panjang nih. Aman aja. Kita nih. Ayo yang lain dulu. Dari Ai. Oke. Jadi ya penyesuaian aja ya sebenarnya kita tuh Kok, awal taruh. Kok Icu tatapannya kosong langsung. Gini. Gini, kanan gini. Tatapan. Ayo lagi ngomong, Icu gini. Tapi tatapannya kosong. Iya. Iya. saya ngelaksa gitu. Oke, lanjut nih. Jadi ya awal-awal agak lumayan sering berantem ya kita. Iya. Ya lama-kelamaan jadi ini sih, jadi belajar untuk nggak kayak gitu lagi karena emang bener-bener nggak bagus juga sih kalau misalnya udah tinggi ngomong sama suami. Jadi ya harus pelan-pelan banget. Iya emang basicnya aja kayak gitu. Gosok terus keluar dia. Iya. Pelan-pelan. Udah setelan pabriknya. Nggak marah tapi kan emang nadanya doang kan yang Iya. Selesai. Gosok terus batu cincin. Nada kan. Iya nada. Sebenarnya nada. Ya, kebiasaan itu sebenarnya yang memang harus diadaptasi. Maksudnya harus Gosok terus. betul. Tapi kalau misalnya dari Astari sama Icu kan seumuran ya, Hilda juga. Seumuran. Iya. Umuran. Enggak lebih tua dia. Ya kan beda setahun dong. Gosok lagi. Baru baik ribut lagi. Iya, kayaknya yang sering ribut mereka berdua. kan Oke. setahun doang. Iya, Egoisnya oke. tuh sama-sama atau enggak? Sama sih Sama. kayaknya. Makanya penyesuaiannya agak lumayan berasa. Nah, lu nyikapinnya gimana? Ya dikasih tahu aja Pak, kalau kadang kalau nada tinggi itu ya Dikasih itu, tahu. dikasih tahu. Dengan apa? Dengan verbal. Dikasih tahu dengan nada tinggi. Sama. Iya. Salah itu. Enggak. Enggak gitu. Ya itu adu vokal berarti kan. Iya, aduh vokal. Ada vokal. Sama muka kan? Apa?
Muka Raut juga. wajah. Raut wajah, Pak. Raut Betul. Oh iya Ya kan benar. dia suka bilang, itu lihat muka kamu di cermin. Ya, gue sering ngomong sama Ayu. Kenapa sayang? Sama nih, Pak. Sama, Pak. Sama. Ya sama, Jadi- jualannya sama. Kaget. Ahmad Dhani bisa jadi. Gresik. Bisa Apa? jadi. Bulaga. Bambang Pamungkas. Iya, betul. Yeay. Mantap. Ngapain tiba-tiba? Main itu bulaga, Pak. Orang lagi ngobrol dia main itu laga. Tapi baik, niat dia baik biar kita nggak emosi. Betul, Pak. Oh betul. iya, iya Tapi kita benar-benar. emosi lihat mereka. Oh iya ya, Iya. kita emosi lihat Bukan mereka. kita makin emosi kita nih. Terus Apa tadi tuh? Sabar. jadi lupa kan anjing. Muka, Raut wajah. Iya. Makanya Kalau lagi pelan-pelan, biar nggak marah, iya, ya oke. gitu. Iya kalau di Karena buat gua salah satu adaptasi terberatnya adalah satu nada bicara, kedua itu raut wajah. Betul, Pak. Tuh, kayak begini nih nada tinggi, muka Raut jutek. Kalau berantem gitu. Iya. Karena Ayu nih kelihatannya manis gitu, tapi dia tuh kalau udah mukanya marah tuh kelihatan banget dan itu buat gue tuh nggak enak banget gitu. Apalagi kalau nadanya udah tinggi, makanya gue bilang kadang-kadang nada gue udah ngomong nada di sini dia naik lagi. Laki-laki dong, gue naik lagi. Terus dia naik lagi, gue naik lagi. Kita naik dia lagi kan. Iya. Oh, naik. Sama ini dulu inget gak Bunda? Dulu tuh Bunda karena masih muda ya. Kalau ada masalah apa-apa di-share. Di Diomongin. sosmed. Sosmed. Oh, Di status. Kalau nyindirnya halus nggak apa-apa. Tapi kalau seakan-akan Frontal menceritakan, ya gue nggak ada masalah dengan itu. Tapi akan menjadi jelek buat Ayu ketika nanti orang-orang di sana berpikir bahwa kok lu nggak bisa menyimpan masa lalu sih. Kok lu nggak bisa menghadapi masalah-masalah rumah tangga lu tanpa harus menceritakan ke orang lain. Kan orang lain belum tentu peduli juga. Bisa jadi ada yang simpati, bisa jadi juga ada yang XL. I am beda dong. Ya maksudnya siapa tahu juga ada orang-orang yang bahagia loh dengan ributnya kita. Betul, Pak. Oh iya Benar, iya. Makanya sebisa mungkin jangan di-share. Adaptasinya dari situ, makanya seru sih kalau gue sih. Kalau kita apa ya? Pegangan mulu mau lahiran nih. takutnya ketinggalan. dari tadi pegangan mulu kayak mau lahiran. Lebih ke menerima perbedaannya itu dari segi penyampaian apa yang dia maksud tidak sesuai dengan apa yang saya tafsirkan biasanya. Gimana? Jadi misalnya nih maksudnya dia tuh baik, tapi saya melihat nanti dia bakal susah nih. Saya harus lebih baik dari itu. Maaf, kita diskusi kita aja ya. Ya kalau saya, maaf istri saya. Jadi lebih ke misalnya contoh ya. Contoh. Gak bagus buat merokok, misal. Memang maksudnya baik, Betul. tetapi kan kita sebagai lelaki kadang ada mengeluarkan mengeluarkan stres dengan cara merokok mungkin, minum kopi, ya kurang lebih kayak gitu. Jadi perbedaan itu yang agak bentrok gitu kadang. Tapi Aduh, penyampaiannya Penyampaian. salah. tapi penyampaiannya salah. Nggak kenceng kan? Nggak kenceng. Cuman nih. Wajah. Kaki yang main. Jadi kalau begitu. Jadi perbedaan penafsiran yang memang dia menurut pasangan kita baik, tapi dari kita kan kadang gue itu begini gitu loh. Tapi pernah gak kita nih berantem misalkan gitu sama pasangan, lebih seneng untuk nyelesainnya seperti apa? Kalau saya di atas ranjang lah. Selesai itu masalah. Tapi tetap dibahas. Tapi tetap dibahas ya. diomongin Setelah. Iya. Itu tuh enak-enak perasaan dulu. Enak. Ya. Emang sebelumnya enggak? Sebelumnya Enggak lah kan lagi berantem ceritanya. Iya. Jadi enggak enak perasaan. bantu. Jadi kurang lebih begitu penyelesaiannya sih, Pak. Iya. Bila ada masalah dengan pasanganmu selesaikan dengan cara telanjang. Saya sepakat. Saya pun sepakat. Ceweknya, iya betul. Bagaimana dengan kalian?
Si Yuma seneng banget interaksi orangnya. Pengen banget, si Yuma pengen banget jadi host quiz. Ajakin Tapi Brownies, Pak. ya mungkin kesannya bercanda ya, Iya. tapi menurut gua Betul, Pak. kalau ada masalah kita coba ikutin, kita selesaikan dengan cara telanjang. Maksudnya kalau gue yang marah ke Ayu, Ayunya yang harus telanjang. Tapi kalau misalkan Ayu marah ke gue, Pak Tono yang telanjang. Pak Tono sediain mobil Pak Tono. Ya kan gitu. Enggak lah. Ya, Pak Tono telanjang tapi gini. Cuma di Instagram gini dong. Oke. Pak Tono itu supir kita berdua ya. Nanti kita spill dia di Instagramnya seperti apa. CEO ini CEO. Iya. Tapi ngobrol sesudah seks tuh menurut gue enak. Bukan masalah seksnya ya. Tapi Ngobrolnya. ngobrolnya tuh setelah kita after sex tuh kayak udah rilis nih. Ketegangan udah nggak ada. Karena tidur kan. Iya betul. Ya enggak dong, enggak. Maksudnya ketegangannya udah nggak ada, tensinya tuh udah turun. Jadi ngomong manisnya juga enak gitu. Nah intinya Iya sebenarnya benar, make sense sih jatuhnya. gitu. Karena kalau after sex, apalagi kalau alhamdulillahnya keluar bareng. Nah itu kan dua-duanya kan puas. Dua-duanya kan ngerasa sama-sama Rilis. tone down sehingga bisa komunikasi gitu. Pertanyaan selanjutnya, pengalaman pertama kali kalian merasa beruntung menikahi pasangan kalian. Ya di saat-saat lagi itu ya. lagi susah-susahnya. Iya betul. Susah-susahnya. Jadi kayak lagi susahnya kita bukannya kayak saling Iya, menuntut, malah iya. saling diketawain Iya, aja. ada Kayak susah-susahnya bercanda. kita tuh diketawain gitu. Jadi kayak Bawanya ya santai aja ya. Karena saling walaupun lagi keadaan susah, Lagi keadaan susah. tapi tetap saling sayang, betul. menguatkan, bahagia gitu. Iya. Kalau gue malah kebalikan ya. Bunda jarang kan ngomong I love you kan. Tapi dulu iya. Oke, Sambil main pemirsa, game kita sudah tahu ya dari 3 pasangan ini yang mana yang ini ya. Gimana? Apa deh ini apa? Yang ini apa? Pemirsa. Karena balik lagi kalau gue sih ngerasanya makanya almost every day ngomong ke Ayu gitu kan. Jadi ya udahlah dinikmatin aja. Nah kalau kalian seberapa sering ngomong love you? Kalau love you sih kebetulan namanya di HP saya love you ya. Jadi tiap hari. Kan lengkap. Oh, beda ya. Beda. Namanya ngeliat gitu loh. Love you tuh sehari paling berapa kali ya? Wih keren. Sehari lebih dari sekali. Tiap habis telepon love you, oh ya love you tuh gitu. Nah itu depan kamera. Jadi sebenarnya kalau love you itu ya benar kata Pak Wendy, nggak selamanya kita mengungkapkan dengan kata-kata, bisa jadi dengan tingkah laku kita, dengan pelukan kita, dengan kesetiaan itu sudah membuktikan love sudah you membuktikan dengan bahwa kita itu cinta sama dia gitu. Jadi buat kalian sudah ya cukup ya, udah gak lucu lagi ya. Jadi kenapa? Kenapa jarang ngomong I love you duluan kayak? Apa ya? Ngomong kok. Kenceng bet mukanya. Takut kan gue? Nggak jadi, udah. Selesai, jadi panjang nih. Gagal. Jadi mereka akan selesaikan di atas ranjang. Oke, close ya, udah ya.